Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah, di mana atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, maka di pagi hari yang sangat-sangat berbahagia ini, dalam majelis yang dimuliakan oleh Allah, dalam majelis yang dibanggakan oleh Rasulullah, di dalam majelis yang dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah, kita berkumpul dalam rangka menuntut ilmu. Semoga apa yang kita niatkan, semoga apa yang kita lakukan dan kita amalkan di pagi hari ini mendapatkan ridha dari Allah, keberkahan dari Allah, dan diterima oleh Allah sebagai suatu ibadah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, salawat beserta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada suri tauladan kita, kekasih kita, junjungan kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan beserta seluruh umatnya yang setia menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamat. Bismillah, hadirin sekalian, kita mulai pengajian kita mengenai 10 kunci kebahagiaan. 10 kunci kebahagiaan. Yang ini insyaallah kita ambilkan dari tafsir surah Alam Nashrah. Tafsir surah Alam Nashrah, yang insyaallah kita semuanya sudah hafal, mulai yang besar sampai yang kecil, yang masih muda ataupun yang sudah sepuh, insyaallah semuanya hafal. Yang hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, apabila surat ini kita fahami dengan benar, kita tadabbur dan kita amalkan dalam kehidupan kita, maka insya Allah hidup ini panjenengan tidak akan sedih. Panjenengan tidak akan sedih. Kalau namanya ujian, namanya musibah, itu pasti ada. Pasti ada. Tidak mungkin manusia hidup tanpa ujian, itu bukan mungkin. Tidak mungkin. Akan tetapi apabila kita mengerti tafsir dari surah Al-Insyirah, surah Alam Nashrah, dengan 10 kunci kebahagiaan ini, apa yang terjadi? Musibah itu akan bisa terlewati dengan mudah. Maka 10 ini nanti kita tulis, kita figura di rumah kita pasang di ruang tamu. Biar apa tujuannya? Biar tamu yang ngelihat itu, tamu datang ke rumah bisa mengambil manfaat dari ilmu yang telah kita catat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Berapa ayat hadirin? 10 napa kali welas? 11 ayat napa kali welas bawa ayat e? Pinten wae, Pak? Kali welas ya? Coba dihitung malih nggih. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. 11. Ya Allah, cuma 8, Bu. Tidak apa-apa, ini namanya walaupun salah tetap bangga ya, gini nih, bagus.
8. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. 8 ayat. Dari 8 ayat ini kita mau bicara yang enteng-enteng sajalah. Iya. Pengajian abot-abot niku sakniki percuma, Pak. Wangsul niku pun supe sedoyo. Pengajian ini apa mang? Sembuh lali kabeh. Nah, ini mau kita ringkas dengan mudah yang insya Allah nanti kita pulang kita akan membawa 10 kunci bahagia. Kalau panjenengan ngertos 10 kunci bahagia ini, insya Allah hidup akan enteng saja. Walaupun mungkin kadang-kadang tidak punya uang, walaupun mungkin kadang-kadang diuji dengan penyakit, walaupun mungkin kadang-kadang kita diuji oleh Allah dengan musibah, tapi kalau kita ngerti 10 kunci bahagia ini, insya Allah semuanya akan lewat dengan santai gitu loh. Orang Islam itu begitu. Rasulullah bersabda apa? Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, in asabathu syarra syakar fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabar fakanat khairan lahu. Urusannya orang beriman itu sangat-sangat mengagumkan, bikin orang itu kaget, dan tidak akan terjadi kecuali hanya untuk orang beriman. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, maka nikmat tadi menjadi kebaikan. Apabila dia ditimpa suatu kesulitan, dia bersabar, maka kesulitan itu pun menjadi kebaikan. Dan tidaklah itu terjadi kecuali untuk orang yang beriman. Langsung yang pertama, alam nashrah laka sadrak. Dari satu ayat pertama ini kita akan mendapatkan 2 kunci bahagia. Yang 2 kunci bahagia yang pertama ini, para ulama bilang apa? Ini adalah aslul usul, ini pondasinya. Kalau yang 2 pertama ini kita keliru, maka yang 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya tidak akan manfaat. Tapi kalau 2 yang pertama ini kita benar dalam cara memahami dan mengaplikasikan, mengamalkan, maka yang berikutnya itu kari melok tok ngoten lho, tinggal ikut saja, tinggal mengikuti saja. Yang pertama artinya apa? Alam nashrah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan dadamu. Kunci bahagia yang pertama, bukankah telah kami lapangkan. Kami ten ayat niki Pak, yang melapangkan dada niku sinten Pak? Allah. Ini pondasi dan sumber. Ini pondasi dan sumber. Kita harus tahu bahagia itu murni datangnya hanya dari Allah. Sudah enteng pokoknya sudah. Kena yang pertama ini tok, bismillah insyaallah pikiran niku enteng. Kita tahu bahagia kita bukan dari yang lain, akan tetapi bahagia kita dari Allah. Kita ini semuanya punya Allah. Kita ini hamba-hambanya Allah. Kita ini hidup dalam rangka mengabdi kepada Allah. Maka apabila kita yakin bahagia itu yang memberikan adalah Allah, maka kenapa harus khawatir hidup ini? Biar hidup ini Allah yang ngatur. Biar hidup ini Allah yang menjalankan, kita sekedar bismillah sudah ikhtiar yang terbaik. Maka jangan salah, bahagia kita datangnya bukan dari pasangan hidup, entah itu suami atau istri, tidak. Allah yang ngasih. Bahagia kita bukan dari jabatan, tidak. Bahagia kita siapa yang memberi? Allah. Bahagia kita bukan dari kekayaan, akan tetapi bahagia kita murni datangnya dari Allah. Subhanallah. Yang pertama ini Pak, ini bikin hati ayam sudah, bismillah sudah. Karena Allah yang kita suka itu Allah yang pengasih, penyayang, maha pengampun,
maha menutupi kekurangan. Subhanallah, luar biasa. Kalau kita sudah punya Allah, maka tidak usah khawatir hidup ini, karena kita punya zat yang bakal memberikan kebahagiaan. Alam nasyrah, bukankah telah kami lapangkan? Ada dalam surah An-Najm, Allah berfirman apa? Wa annahu huwa adhaka wa abka, dan dialah Allah, dia satu-satunya yang menjadikan kalian tertawa dan menjadikan yang lainnya menangis. Sinten, Mbak? Allah yang menjadikan kita tertawa dan terkadang menjadikan yang lainnya menangis. Sudah, tidak usah khawatir. Bukan anak, bukan istri, bukan suami, bukan keatasan, bukan jabatan, bukan kekuatan. Datangnya murni semuanya dari Allah. Niki Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir niku sanjang nopo. Beliau bercerita kepada kita bahwasannya as-sa'adah makhluk min makhluqatillahi ta'ala. Bahagia niku salah satu makhluk ciptaannya Allah. Jadi ciptaan niku sanes sing ketinggal mawon, Pak. Bangunan, tiang, hayawan, tumbuh-tumbuhan sanes. Perasaan niku nggih ciptaane Gusti Allah. Termasuk bahagia, itu Allah yang menciptakan. Apabila Allah menghendaki, Allah letakkan bahagia tadi ke dalam hati seorang manusia, maka pasti dia akan bahagia. Walaupun rumahnya kecil, walaupun tidak punya pasangan hidup, walaupun belum dikaruniai anak, kalau Allah kasih dia makhluk yang nama bahagia, pasti bahagia. Tapi apabila Allah menghendaki, Allah akan cabut makhluk yang bernama bahagia ini, maka manusia akan sengsara. Walaupun kaya, walaupun jabatannya tinggi, walaupun hidupnya berlimpah ruah dengan kemewahan, apabila Allah telah cabut makhluk yang namanya bahagia, tidak mungkin bahagia. Maka lihat Rasulullah, rumahnya Rasulullah niku besar apa kecil? Sangat kecil. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bayangkan, dari rumah yang kecil ternyata membawa kebahagiaan. Karena apa? Bahagia itu pemberian dari Allah. Niku yang pertama. Jadi jangan salah nggih. Kita tahu bahwa bahagia ini mutlak pemberian dari Allah, maka kita minta bahagia kepada siapa? Allah. Yang kedua, masih pada ayat yang pertama. Alam nashrah laka sadrak, bukankah telah aku lapangkan untukmu dadamu? Artosipun, Pak, dada niki maksudnya kolbu, hati. Dados tiang niku apabila Allah akan menjadikan dia bahagia, itu yang dilapangkan oleh Allah hatinya. Hatinya niku dibikin lapang, penaan ngoten lho tiang ini niku. Tiang ini niku nggih gampangan, nggih loman, nggih gampang ngewangi tiang, nggih mboten gampang suudzon, nggih gampang memaafkan tiang sanes. Itu hatinya sama Allah dilapangkan, karena letak kebahagiaan itu di dalam hati. Sekarang apabila Allah akan bahagiakan manusia, yang dilapangkan oleh Allah bukan rumahnya, hati-hati nggih, sanes griya nih, Pak, tapi hatinya kalian Gusti Allah didamel jembar. Apabila Allah ingin membahagiakan manusia, yang dilapangkan bukan karir jabatannya sanes, akan tetapi hatinya. Apabila Allah akan membahagiakan seorang manusia, yang dilapangkan bukan kendaraannya sanes, hatinya. Karena Allah meletakkan bahagia ke dalam hati, itu menunjukkan keadilan Allah. Menunjukkan apa? Keadilan Allah. Loh, pripun niki? Bahagia diletakkan dalam hati, kenapa kok sampai menunjukkan keadilan Allah? Ngeten, Pak. Apabila bahagia itu sama Allah diletakkan dalam kekayaan, maka Allah ndak adil. Mangke sing boten gadah kekayaan boten saged bahagia, boten adil.
Kalau kekayaan itu Allah letak, kalau kebahagiaan, bahagia Allah letakkan dalam jabatan, Allah tidak adil. Karena kesian orang yang tidak punya jabatan. Tapi semuanya kan punya hati. Nggih Pak nggih? Ibu-ibu nggak kelihatan jadi lupa disebut, mohon maaf Bu ya. Panjenengan radi maju kedik saya Bu. Ketinggal ngoten lho. Akan tetapi semuanya punya hati dan Allah Maha Adil, maka Allah berikan kebahagiaan itu ke dalam hati, berarti semuanya bisa bahagia. Nah, maka perhatikan, semua penyakit yang menjadikan manusia tidak bahagia itu penyakit hati, semuanya sudah. Coba diurut Pak. Sombong niku tempatnya ten pundi Pak? Hati. Tiang suudzon niku tempatnya ten pundi? Hati. Tiang iri kali orang lain tempatnya di mana? Hati. Maka kalau pengen bahagia, perhatikan hati ini, bersihkan dari penyakitnya, karena Allah meletakkan bahagia ke dalam hati. Kalau hatinya kotor, tidak mungkin bahagia. Walaupun kelihatan rumahnya bagus, kendaraannya bagus, jabatannya bagus, kekayaannya melimpah, hatinya kotor, tidak akan bahagia. Nah sekarang, bahagia niku dalam pikiran atau dalam hati sing penak Pak? Hati kan? Sanes, terus lek panjenengan sanjang, sumpek aku. Niku sakjane sing dicekeli sanes sirahe Pak. Sumpek aku ngeten lho jane. Karena sumpek itu di sini, bukan di sini. Karena bahagia dan sengsara itu letaknya dalam hati. Bukti Pak, orang gila niku otaknya rusak, akalnya niki rusak, konslet sedaya pun disambung niku kadang-kadang pun ewet ngoten lho, pun kakean sing konslet niku kakean. Tapi subhanallah panjenengan tingali orang-orang gila itu, wah luar biasa, guyu terus Pak, bahagia ya Pak. Dados maksud kula napa? Jangan sampai kalah sama orang gila gitu loh. Orang gila niku otaknya rusak tapi hatinya tidak. Allah kasih bahagia ke dalam hati. Enten tiang sing sanjang, pen ada di wong gendeng rek. Gak akeh penyakite, wong gendeng mangan sembarangan ya ora loro-loro. Loh, lah gendeng niku penyakit, Pak. Lah kok gak loro-loro? Lah niku penyakite nggih gendeng niku. Wong gendeng gak loro rek, gak flu, gak stroke, gak ngregesi. Lho, sinten sing sanjang? Lah panjenengan lek kangen mele dados tiang gendeng napa stroke? Ya gak mele Pak, seleres niku ya. Sudah, itu yang kedua. Maka kalau kita ingin bahagia, ingat nggih, bahagia niku tempatnya di dalam hati. Maka perhatikan hati ini. Kita sedaya niki kan nggadahi hati nggih. Maka insya Allah kita semua bisa bahagia. Maka Allah ingatkan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, zikir, maos asmani Allah, hati niku dados tenang. Nah, berarti sing tenang niku hati ini napa pikirane? Nah, hati. Kemudian Rasulullah sanjang apa? Dalam diri manusia ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, semuanya menjadi baik. Kalau segumpal darah itu sudah rusak, semuanya menjadi rusak. Napa segumpal darah niku? Hati. Berarti apa? Walaupun panjenengan boten gadah nopo-nopo, sing penting atine sae, insya Allah bahagia. Pun boten usah ruwet-ruwet pun, boten usah iri kali tiang sanes pun. Bismillah sudah. Yang ngatur hidup ini bukan kita tapi Allah. Itu yang kedua. Maka nomor setunggal kalian nomor kalih wau niki pondasi nih Pak. Niki harus betul, tidak boleh salah. Yang pertama, yang bisa memberikan kebahagiaan tidak ada lain kecuali Allah. Maka kalau kita pengen bahagia, kita datang dan minta kepada Allah. Yang kedua, bahagia itu bukan karena duniawi, bukan rumah, jabatan, mobil, tidak, tapi di dalam hati. Yang ketiga, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kami hapuskan dosamu. Niki ayat damel Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ketika Allah akan menjadikan Rasulullah berbahagia niku dosane kalian Gusti Allah diampuni semuanya, maka dia akan bahagia. Artosipun apa niki? Berarti kalau kita ingin bahagia, jauhi dosa. Karena orang yang banyak dosa tidak mungkin bahagia, mustahil. Kadang-kadang lek tiyang sing kathah dosane niku, Pak, guyang-guyu niku namung jabone tok, Pak. Jerone niku ngenes. Lho nggih, lho kok ketawa, pengalaman dah. Jangan ketawa, Pak, nanti dikira pengalaman. Begitu jadi niku namung jabone tok, Pak. Guyang-guyu niku cek mboten ketinggal ngenes ngoten lho. Padahal ten jero atine niku nggih meri kalian kita sedaya ngoten niki. Enake rek nang masjid iso guyang-guyu mbek koncone, ngaji iso tenang, wiritan tenang. Lah aku ra iso. Lah niku sajane ngenes dalam hati. Nah, maka orang yang banyak dosa tidak mungkin bahagia. Sekarang ngeten. Bahagia wau tempatnya ten pundi, Pak? Hati. Niki dianggap hati mawon nggih. Hati ini sinten nggih? Dianggap hati. Bahagia di sini. Terus, Pak. Sakniki dosa niku tempatnya ten pundi? Ayo. Wanci kula SD rumiyin, Pak. Kali guru agama kula disanjangi, dosa niku lek pahala dekek tangan kiwa, nih Pak. Tangan kanan, kalau dosa ditaruh tangan kiri. Maka kalau banyak dosa jalannya miring gitu. Wes. Tapi namine tiyang SD, Pak, lari SD nggih percaya mawon kunan. Gak percaya tuas rugi, mbantah nggih boten saged. Ternyata dosa itu oleh Allah diletakkan dalam hati. Rasulullah bersabda, "Idza adznaba al-'abd nukita fi qalbihi nuktatun sauda." Apabila seorang manusia berbuat dosa, dalam hatinya diberi satu titik hitam. Fa in zadat hatta kama qala Allah Ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalau tambah banyak dosanya, hatinya semakin gelap. Akhirnya Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah tutup hatinya dengan kegelapan dikarenakan dosa yang dia lakukan. Nah, sakniki wadahe namung setunggal, tempatnya cuma satu, hati. Tapi ingkang badhe mlebet kalih, bahagia nggih pengen mlebet, dosa nggih pengen mlebet. Terus pripun, Pak? Kuat-kuatan. Apabila dosanya lebih banyak, maka porsi untuk Allah meletakkan bahagia cuma sedikit. Tidak mungkin. Tempatnya cuma satu. Lek kadung kebek kalian dosa, Pak, bahagia niki mboten enten tempate, Pak. Mboten saged mlebet. Lah terus pripun carane? Dikirangi dosa nih. Dikurangi dosanya. Maka apabila dosa itu berkurang, hati semakin bersih, tempatnya mulai kosong, maka Allah akan masukkan bahagia. Nah, maka yang ketiga, kalau kepingin bahagia, jauhi dosa. Bismillah sudah. Karena Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Laki-laki perempuan yang melakukan amal solih ibadah dan dia beriman ikhlas karena Allah, Allah akan berikan kepadanya hidup yang bahagia. Aman sudah. Mboten mesti kaya, mboten mesti sugih, mboten mesti nggak ada jabatan. Sing penting IT nih ayem. Panjenengan tinggal ini koruptor niku, jabatannya dukur, hartanya banyak, mobilnya mewah, tasik korupsi, hati ini rusak, murko. Lebih baik seperti kita ini. Ya mungkin mbak tidak punya mobil, tidak punya motor, rumah biasa, tapi hatinya luar biasa, ayem, tentrem, boten kepikiran utang, boten kepikiran cicilan, bang titil, ya. Enten bang titil ten ngriki. Hati-hati bang titil nih, okay? Nah, itu yang ketiga. Kalau pengen bahagia, jauhi
dosa, karena tidak mungkin bercampur dalam hati manusia banyaknya dosa dengan bahagia, mboten mungkin campur. Yang keempat, alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Allah niku mensifati dosa. Sifatin apa? Ngaboti awak. Alladzi, yang dosa itu, anqadha, memberatkan, dhahrak, punggungmu. Punggung niku bahasa Jawa halus ya, Pak? Geger niku halus nggih. Geger mawon nggih Pak nggih, nuwun sewu Pak nggih. Kula mboten saged Jawi sing halus niki. Niki gegere abot. Lamun kadah dosa nih. Sekarang perhatikan. Panjenengan melampah ten pasar paring niku. Panjenengan tingali. Orang yang jalan mboten manggul beras 50 kilo, kalih tiyang melampah manggul beras 50 kilo. Kinten-kinten melampahi penaan sing pundi, Pak? Sing beto beras apa mboten? Gini iku dosa nggih ngoten niku. Tiyang sing kathah dosa niku mlakune cepet kesel. Dijak salat tahajud niku mboten kiyat. Lek maca dawa-dawa rek gak kuat, ndredeg sikilku. Kakean dosa niku, Pak. Lah nggih. Kakean dosa niku. Diajak majelis taklim, sibuk lho, kakean dosa. Lah dikira sing dugi majelis taklim niki tiyang pengangguran sedaya nggih ya. Dijak ngaji sibuk. Lah napa kita niki pengangguran ngoten? Jane nggih mboten, kan ruwet ngoten niku. Niku gara-gara kakean dosa. Nah, maka kalau pengen hidup tidak banyak beban, maka bismillah, banyak istighfar, banyak tobat. Banyak istighfar, banyak tobat. Rasulullah bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, wa min kulli dhiqin makhraja, wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib." Orang yang senantiasa istighfar, Allah hilangkan kesedihannya. Loh, bayangkan. Napa hubungannya istighfar kali menghilangkan kesedihan? Sedih niku gara-gara dosa. Berarti lek pengen mboten sedih kata-kata, istighfar, dosane ilang, sedih ilang. Wa min kulli dhiqin makhraja. Kesempitan hidupnya sama Allah dihilangkan. Dados pewenak uripe. Ingkang nomor 3, wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak pernah ia sangka, tidak pernah ia duga. Loh, ujuk-ujuk dugi, Pak. Loh, itu kok ndi dhuwit sakmene kae ini? Loh, kaget. Nah, itu istighfar. Nah, maka dari sini hadirin kita perlu tahu, kalau merasa hidup niku kok susah, hidup niki terasa kathah beban, hidup niki terasa ewet niku napa? Sana segoliwet lho nggih. Ewet niku wangel ngoten lho. Wangel ruwet. Niku insyaallah dosane kathah. Nun sewu lho niki nggih, nun sewu. Kula kali panjenengan sedaya nggih sami mawon. Cuma bedane kula sanjang panjenengan mirengaken ngoten lho nggih ya. Padha ae jane. Dados ngoten, Pak. Jadi dosa ini membebani. Berarti apa? Orang bahagia adalah orang yang hidup tanpa beban. Leres napa mboten? Orang bahagia niku hidupnya tanpa beban. Sewante turu yo penak, tangi turu yo gak kepikiran utang. Badhe berangkatan sawah nggih penak. Wangsul saking sawah nggih penak, mangan sego jagung nggih penak. Niku mboten enten beban, Pak. Tapi tiang niku lek kakean pikiran, Pak. Mangan sate niku lho dados stroke. Bayangkan. Disukani nedo enak niki, Pak. Mboten wantun. Loh, lha napa mboten wantun? Niki kolesterol tinggi. Loh, lah niki biasa nih ngoten niku, kakean pikiran. Nah, supaya tidak banyak pikiran, bismillah, kata-kata istighfar. Bismillah. Suatu cerita niki. Ada seorang laki-laki datang kepada Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri niki minta petunjuk, nyuwun amalan. Jaler niku wau, tiang jaler niku wau.
Sanjang. Kula niki tani tapi mboten nate panen, kedisian tikus. Kathah teng mriki. Napa sanjange Imam Hasan Basri? Aktsir minal istighfar, kathah-kathah maos istighfar. Wangsul tiang niki. Tiang nomor kali dugi Pak Imam, sanes Mbak Imam lho, Imam Hasan Basri. Pak Imam, kula niki nikah pun dangu dereng gadah yoga. Pripun? Imam Hasan Basri sanjang napa? Aktsir minal istighfar, kathah-kathah maos istighfar. Wangsul. Ingkang nomor 3 sanjang, kula niki penyakiten berobatan pundi-pundi mboten waras, mboten jodoh. Pripun niki penyakit niki? Imam Hasan Basri sanjang napa? Aktsir minal istighfar, kathah-kathah maos istighfar. Terus murid Imam Hasan Basri niki protes, lho pertanyaane benten-benten kok jawabane sami. Sing setunggal wau tani mboten panen, sing nomor kalih pun nikah dangu dereng gadah yoga, singkang nomor 3 penyakitan mboten waras-waras. Imam Hasan Basri nggih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Allah katakan banyak-banyak istighfar. Allah turunkan hujan yang membawa barokah. Allah berikan sungai yang mengalir dengan barokah. Allah kasih anak yang banyak, Allah kasih rezeki yang banyak, dan Allah perbaiki tanaman-tanaman kalian. Loh, terus istighfar niki obat dari segala macam bentuk penyakit. Maka bismillah, kula kalian panjenengan sedaya niki kelas tasik kelas istighfar, Pak. Wiritan liyane niku mangke mawon. Subhanallah niku terakhir mawon. Tasik kelas napa? Kelas istighfar. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ditangkleti. Imam, kula niki badhe tangklet. Sae pundi? Kula niki maos istighfar napa maos zikir yang lain? Zikir yang lain niku enggak ada. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sae pundi? Istighfar napa zikir yang lain? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sanjang napa? Pakaian niku kalau kotor niki pakaian niku lebih perlu sabun apa perlu minyak wangi? Perlu sabun apa minyak wangi? Lho, lah napa kok mboten disukani minyak wangi mawon? Lah kita niki tasik kotor sedaya, Pak. Tasik mboten perlu minyak wangi, perlu nih napa? Sabun. Kadang-kadang mboten cukup sabun, Baiklin kadang-kadang. Sawikat gara-gara dosanipun kadung karaten. Astagfirullahaladzim. Ini ku nomor sekawan. Bahagia datangnya dari Allah, bahagia letaknya dalam hati. Dosa menghalangi manusia dari bahagia. Yang keempat, dosa itu bikin orang hidupnya banyak beban, maka banyak-banyak istighfar. Yang kelima, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan penyebutan namamu. Niki maksudnya napa kok kunci bahagia niki? Tiang niku, Pak. Kalau dia dikenal orang yang baik, bahagia napa mboten? Dikenal baik, Pak. Oh, disebut namine Pak Ali Arifin. Oh, masya Allah, ahli masjid. Tiange sopan, murah senyum, gampang ngewangi tonggo. Bahagia apa mboten kinten-kinten? Bahagia. Sanes tiange mawon yogane tumut bahagia. Nggih napa mboten? Istrinya ikut bahagia tidak? Ikut bahagia. Kadang-kadang tonggone pun ngaku-ngaku, "Woi Pak Ali Arifin, woi tonggoku, tunggal tembok." Loh, niku gara-gara tiange sae. Niku bikin bahagia. Lek namine terkenal, dikenal nami tiang ingkang sae, niku bahagia, Pak. Maka kalau kepingin bahagia, jadilah orang yang baik, tapi hati-hati.
Jadi orang baik langkung ikhlas, harus ikhlas. Jangan karena kepingin dilihat. Kalau karena kepingin dilihat, kepingin dipuji, kepingin terkenal, mboten ikhlas. Amalan ingkang mboten ikhlas mboten ditampi kalian Gusti Allah. Maka ikhlas, maka nanti Allah akan bikin kita dicintai oleh manusia. Sekarang sebaliknya, kalau misalkan contoh niki atine wau sampun nggih dipindah mawon. Contoh, orang tidak baik disebut nama, biasanya lek tiang awon niku sanjangane si fulan ngoten lho. Lek disebut namine niku kuatir riba. Tapi hati-hati, ngomong si fulan tapi ngarah kepada satu orang niku nggih termasuk riba niku. Tadi sama-sama tahu ngoten lho. Niki tiang tiga sanjang, ngerasani tiang setunggal. Niki sami-sami semerep sing diomongne sinten sami-sami semerep. Namine mboten disebut digenti fulan, tapi padha-padha ruwe. Lho sami mawon niki. Jadi nami fulan niku biar orang lain tidak tahu. Lah kalau sama-sama tahu, nggih sami mawon niki nggih. Nah, sudah. Ada si fulan. Disebut namanya, "Pak, tepang kali Pak fulan mboten?" "Oh, tepang. Enten napa?" "Oh niki lho. Badhe enten urusan kedik." "Waduh Pak, hati-hati Pak. Si fulan niku Pak, lek urusan duit rawat pol." Nggih. Lek ana utang-utang ngono Pak, lek nagih wangel Pak. Sampai lek ten griyane niku Pak, waduh, ngetok lawang niku sampai setengah jam mboten dibikak. Lho, ruwet. Lah niku kira-kira tiangi kalau orangnya ini tahu bahwa dia terkenal orang yang jahat, niku bahagia apa sengsara? Sengsara. Bukan cuma orangnya tok, anak dan istrinya ikut malu, orang tuanya ikut. Maka hati-hati kalau kita ingin berbuat sesuatu maksiat, itu inget-inget, kalau ketahuan yang malu bukan cuma kita, anak kita ikut malu, istri kita ikut malu, orang tua kita juga ikut malu. Hati-hati. Karena apa? Karena kita terkenal jadi orang yang tidak baik. Contoh, saya ingat waktu saya masih di Jakarta dulu, ada satu tokoh besar dari salah satu partai yang ketahuan korupsi. Anaknya beliau ini kalau berangkat sekolah niku satu jalur kalian kulo ten kampus niku sampai kinten-kinten seminggu mboten ketinggal Pak, mboten ketinggal, mboten wantun berangkat sekolah. Karena apa Pak? Kenapa kok anaknya tidak berani berangkat sekolah? Karena bapaknya ketahuan korupsi, anaknya ikut malu. Nah maka yang kelima, kalau kepingin bahagia jadi orang baik, enten ceritaan ini Pak. Biasa lah enten jenazah badai berangkat niku lah ditangklet ya. Niki jenazahnya sae nopo sae? Said. Karena Rasulullah bersabda, kalau ada orang meninggal dunia, 3 orang membicarakan kebaikannya, maka orang itu pasti masuk surga. Tapi intinya niku mboten setunggal kali 3 tiyang sing sanjang sae ini. Intinya apa? Kalau ada orang meninggal jangan lagi dibicarakan keburukannya, kejelekannya, dilupakan sudah, bicarakan yang baik. Suatu hari ada jenazah lewat di depan Rasulullah, niki singkat-singkat mawon nggih. Niki Masya Allah, Sumber Agung niki jame cepet-cepet. Kalau pengajian malam minggu ngeten nggih cepet lho, mau jam itu. Jenazah lewat di depan Rasulullah kalian para sahabat. Kemudian para sahabat niku sanjang, waduh, niki sing lewat niki Kanjeng Nabi, jenazah yang awon niki. Rasulullah sanjang napa? Wajabat, kalian Gusti Allah ditampi, diterima. Lewat jenazah kedua, para sahabat sanjang napa? Oh, lek sing niki Kanjeng Nabi niki tiang sae niki. Rasulullah bilang apa? Wajabat, sama Allah diterima. Para sahabat bingung, loh bagaimana ini? Jenazah jahat kami bilang orang jahat, panjenengan bilang diterima. Jenazah baik kami bilang baik, panjenengan bilang juga diterima. Loh niku maksudnya nopo Kanjeng Nabi? Rasulullah sanjang nopo? Antum syuhadaullahi fil ardi, kalian ini manusia adalah saksinya Allah di muka bumi. Saksinya Allah di muka
bumi. Kalau kita ini melihat seorang manusia baik, kita bilang, oh masya Allah Pak Ali Arifin niku saya, insya Allah kesaksian niku kalau itu jujur, maka kesaksian itu sama Allah akan diterima. Nah maka ngoten dados tiang saya insya Allah bahagia. Yang keenam, 7, 8, 6, 7, 8 gabung dados tunggal. Ayate kali fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Saking dua ayat nih Pak, enten 3 kunci kebahagiaan. Imam Ahmad bin Hambal sanjang nopo? Wis tiang urip niku mboten usah ewet-ewet. Sing penting ngertos kalih ayat niki mawon, insyaallah uripe niku penak. Cuma ngerti 2 ayat ini saja, insyaallah hidupnya pasti bahagia sudah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dari 2 ayat ini ada 3 kunci bahagia. Yang pertama, tidak mungkin Allah menciptakan kesulitan tanpa kemudahan, mustahil, mboten mungkin niku Pak. Kalau kesulitan Allah ciptakan, pasti Allah juga menciptakan kemudahan. Karena semua itu Allah ciptakan berpasang-pasangan. Berarti apa? Kalau kita tertimpa kesulitan, Allah pun akan memberikan kemudahan. Mboten usah ruwet-ruwet pun, gampang mawon. Nggih. Waduh rek, ditagih utang rek, waduh cicilan, waduh bayaran omah, anak sekolah, wah, betul saya dipikir, kerja mau sing saing ngoten lho ya. Mangga Pak, tiang utang niku mboten usah dipikir, penake disaur mawon ngoten lho ya. Dipikir mboten usah disaur, lek dipikir tok mboten disaur Pak, waduh repot. Maka mboten usah dipikir tapi di sahur mawon, beres insyaallah ya. Nyaure saking pundi? Lah niki sing dipikir. Lah niki sing dipikir ya. Lanjut. Tidak mungkin Allah menciptakan kesulitan tanpa kemudahan. Berarti apabila kesulitan telah Allah ciptakan, maka Allah juga menciptakan kemudahan. Yang kedua, Allah katakan fa inna ma'al usri. Artine ma'a niku napa? Bersama, bareng. Bedo kalian ba'da. Kalau ba'da artinya ini apa? Setelah, sesudah. Sholat ba'diyah zuhur, berarti sholat sak mantune sholat fardu zuhur. Nah ayat niki Allah bilang bukan setelah tapi bersama. Berarti apa? Datangnya kemudahan niku bareng kalih kesulitan, mboten sak sampune, mboten setelah kesulitan akan datang kemudahan, mboten ngoten, bareng. Berarti napa? Pun lah mboten usah ruwet-ruwet. Apabila kesulitan datang, bismillah, sabar sekedap mawon, insya Allah kemudahan akan segera datang. Cuma masalahnya kadang-kadang sabari mboten saged. Dados napa? Gak teko-teko rek. Wis ndonga dorong dikabulno rek. Nah niku mboten angsal. Bismillah. Karena kita ini menunggu datangnya jalan keluar, niku ibadah yang paling afdol. Menunggu napa? Datangnya jalan keluar niku ibadah ingkang paling afdol. Kenapa? Karena di situ ada husnudzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Itu nomor 2. Yang pertama tadi, tidak mungkin kesulitan kecuali pasti Allah juga ciptakan kemudahan. Yang kedua, datangnya kemudahan niku bareng kalian kesulitan. Cedek Pak, boten dangu. Yang ketiga, satu kesulitan Allah akan ganti dengan 2 kemudahan. Satu sulit Allah ganti 2 mudah. Niki lek dijelaskan dawa Pak. Gampangane ngeten lho. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kesulitan dari 2 ayat tadi itu kesulitan satu yang sama, sementara kemudahannya 2 yang berbeda. Gampangane satu kesulitan Allah ganti dengan 2
kemudahan. Satu sulit, Allah ganti dua mudah. Terus panjenengan kalau ngelamar anak gadisnya orang lain, lamarannya ditolak, jangan khawatir. Satu pintu tertutup, ada dua wanita yang siap nampung. Nggih ngoten niku. Lho nggih ngoten. Lamaran ditolak, Allah bertindak. Oh, sanes dukun. Allah bertindak. Makanya ibu-ibu niki jangan berani-berani nolak lamaran. Apalagi lamarannya ustadz. Wah, ngwalati. Ngwalati. Sudah nggih? Niki ceritane enten, Pak. Imam Ahmad. Imam Ahmad niku imam mazhab yang miskin. Imam Syafi'i kaya raya. Imam Malik kaya raya. Imam Hanafi apalagi sugih-sugih sedaya, Pak. Tapi Imam Ahmad niki paling senior, paling junior, umure niku paling nom. Tapi Imam Ahmad niki paling miskin di antara yang lain. Bahkan Imam Ahmad itu tidak jarang di rumahnya itu ndak ada makanan. Mboten jarang berarti napa? Sering. Gelek. Nah, ceritanya begini. Dalam urusannya Imam Ahmad itu ada sesuatu yang bikin aneh. Kalau di rumahnya Imam Ahmad tidak ada makanan, niku tonggo-tonggone kalian rencang-rencangnya semerep sedaya, Pak. Kalau di rumahnya Imam Ahmad tidak ada makanan, semerepnya saking pundi? Kalau zaman sekarang, Pak, tidak ada makanan, bikin status di Facebook. Ya Allah, mudahkan urusanku, tidak ada makanan di rumahku, untuk teman-teman mohon diaminkan. Loh, tiang zaman biyen, Pak, mboten nggak ada makanan niku donga lan ikhtiar. Lah saniki mboten nggak ada makanan malah nulis status di Facebook. Ruwet. Orang zaman dulu anaknya sakit berobat ke dokter. Orang zaman sekarang anaknya sakit difoto dipasang di Facebook, doain ya, la ilaha illallah. Ruwet. Nah, pertanyaannya, dari mana temennya tahu kalau di rumah Imam Ahmad tidak ada makanan? Dari mana taunya? Begini, Pak. Imam Ahmad niku saged ditengeri. Ngertos ditengeri nggih? Saged ditengeri. Kalau pas keluar rumah niku sumringah. Wah, guyang guyu mesem niku tondone ten griyane mboten enten panganan. Tapi sana stres loh niki nggih. Kalau kita gitu mungkin ndak ada makanan stres guyang ya. Imam Ahmad tidak. Kalau keluar rumah sumringah, guyang guyu mesem bahagia, di rumah tidak ada makanan. Rencang-rencangnya bingung, Mbak. Lu kok aneh nih. Lah niku lho, wali nggih kados ngeten niki. Wali niku kadang-kadang tindakan niku kadang-kadang nggih aneh. Tapi lek damel tiang ingkang dereng semerep, lek pun semerep nggih mboten aneh, ngoten lho ya. Sudah tanya Imam sanes Mbah Imam nggih. Imam Ahmad. Imam Ahmad, kalau kami tidak ada makanan di rumah ngeluh, mboten saged sumringah. Lah panjenengan iki kok saged? Mboten nggak ada makanan tapi kok saged medal saking griya kok sumringah. Esam-esem guyang-guyu. Kalau kita ndak ada makanan keluar rumah, ococem, Pak. Ococem. Ngertos ococem? Ococem niki basa Malang riko. Sampeyan wali ococem. Mecucu. Nah niki bahasa Malang niki. Ococem. Mecucu. Merengu to. Tanggane blonjo, Mbak, mboten blonjo. Kak, blonjo dhewe. Mbak, tempe Mbak murah. Panganan tempe ini. Niki kayak kita. Terus ditanya, kenapa ini, rahasianya apa? Imam Ahmad sanjang. Loh, bagaimana mungkin saya tidak bahagia? Kalau di rumah saya tidak ada makanan, saya harus bahagia. Kenapa? Karena saya ingat ucapan Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di rumahku tidak ada makanan, itu satu kesulitan. Berarti kalau saya berani keluar, saya akan mendatangi dua kemudahan. Lah saniki
Saya mau datang menuju dua kemudahan, lala apa merengut? Niki bakal angsal kemudahan, akan mendapatkan kemudahan. Buat apa merengut? Ya bahagia. Yang penting harus ikhtiar, ikhlas. Yang penting ikhtiar. Lah Imam Ahmad ini medal. Imam Ahmad yakin ini kesulitan. Berarti kalau di rumah ada kesulitan, kalau saya keluar akan dapat kemudahan. Dan mudahnya sanes namung setunggal. Mudah kali. Nah, buat apa sedih? Nggih ya? Leres nggih? Tidak mungkin Allah ciptakan kesulitan tanpa kemudahan. Datangnya kemudahan bareng dengan kesulitan. Tidak usah lama-lama nunggu. Yang ketiga, satu sulit diganti dua mudah. Saya minta waktu 5 menit lagi. Gangsal menit nggih. Niki pertama niki biasanya sampai jam 8, Pak. Pertama kok. Imam Ibnu Qayyim Jauziyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sanjang napa? Lihatlah kedermawanan dan kemuliaan Allah. Setiap satu jalan terputus, Allah ganti dengan 2 jalan, bahkan 2 kali lipat. Sekali lagi ya, satu jalan terputus, Allah ganti pinten? Kali. Contoh, bayi dalam perut ibunya, makannya saking pundi, Pak? Ari-ari ya, tali pusat, plasenta. Niku taline setunggal apa kali? Setunggal apa kali? Setunggal, Pak. Nama setunggal tali ini, cuma muter-muter ruwet ngoten lho ya. Satu. Ketika satu tali terputus, jalur makanan satu terputus, keluar Allah ganti 2. 2 niku napa? Mohon maaf nggih, air susu ibu, kanan dan kiri. Subhanallah. Satu putus Allah kasih 2. Kemudian setelah disape 2 tahun nggih sunahe nggih. Setelah disape 2 terputus ganti 4. Subhanallah. Dados mboten tambah kirang, tambah kathah. 2 putus ganti sekawan. Sekawan niku napa? 2 makanan dan 2 minuman. 2 makanan niku tumbuhan dan hewan, sayur dan daging. 2 minuman susu dan air putih. Bayangkan, subhanallah. Niku Allah niku dermawan, loman. 2 putus ganti 4. 4 putus berarti napa? Berangkatan kuburan niki namine. Lho nggih mboten saged ngeten kok. 4 putus berangkat kuburan, Allah ganti 8. Lho, 8 niku napa? 8 pintu surga, suruh milih mau masuk surga lewat yang mana. Lho, niku lho Pak. Mboten saya wet-wet mikir nih lah, bismillah sudah, mboten usah dipikir. Dilakoni mawon ya. Sudah, yang terakhir 9 dan 10. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab. Apabila selesai suatu aktivitas, lakukan aktivitas yang berikutnya. Berarti napa? Lek kepingin keselimur, Pak. Ngertos keselimur nggih? Niku kathah-kathah aktivitas. Tiang niku lek nganggur bakal ngelamun. Lah bahaya nih lek sampun ngelamun kelebon setan, mikir nasib, waduh nasib kure kerja ra soge-soge, rabi ambek wong melarat pisan, nyalon lurah yo diakali. Nah niki lek nganggur. Nah makanya apa? Kalau kepingin bahagia banyak aktivitas. Kalau tidak punya aktivitas banyak datang ke rumahnya teman-teman ganggu rencangi. Rencang lagi napa niku ganggu. Mas tak ewangi ya. Tapi yo bayaran Mas, mosok ngerewangi gak dibayar. Nah kalau banyak aktivitas insya Allah minimal napa? Minimal keselimur. Gitu mboten? Nah maka kalau ingin bahagia perbanyak aktivitas. Jangan sampai nganggur. Orang Islam niku pantang nganggur, mboten angsal. Nganggur ini niku lek pas tilem tok. Pas tilem nganggur. Kadang-kadang tilem niku diganggu mboten saged nganggur. Ya depo enek ndek dukure ngeten nggih saged. Dipenek anake kok. Abi bangun bi jalan. Ah semacam. Yang terakhir yang ke-10 wa ila rabbika farghab.
memintalah hanya kepada Allah. Karena manusia niku kalau kita minta kepada sesama manusia, setunggal kalih tiga disukani. Tapi lek terus-terusan nyuwun, Pak, dipaido, Pak, njaluk kok terus. Tapi kalau kepada Allah, semakin banyak minta Allah semakin suka. Karena meminta kepada Allah termasuk ibadah. Doa niku napa? Ibadah, minta kepada Allah. Semakin panjenengan kathah penjaluane kalian Gusti Allah tambah remen. Nah niki kita sing keliru niki. Jangan banyak-banyak minta, ngeruwet-ngeruweti Gusti Allah mawon. Loh, kok ngeruwet-ngeruweti? Tambah kathah nyuwun, tambah remen Gusti Allah kalian kita sedaya ngeten iki. Nah, maka Allah mensifati dirinya Allahus Somad, Allah tempat kita bergantung. Dan orang yang meminta kepada Allah tidak mungkin dikecewakan. Itu hadirin sekalian, 10 kunci kebahagiaan. Nanti kalau kita pulang, buka Al-Qur'an nih, Pak, diwaos terjemahi, insya Allah ingat lagi. Insya Allah kita menjadi ingat, terutama untuk orang-orang yang selama ini hidupnya itu terasa susah. Bismillah, nggak usah repot-repot, Pak. Urip niki damel ibadah mawon, paling banter 60-70 tahun ya. Mantun niku pindah. Kalau sudah pindah di akhirat, lek bekali boten kata, nyesel lan rugi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.